Iya, shalom saudara. Puji Tuhan kita semua tetap sehat dalam keadaan yang baik. Dan malam ini kita akan masuk dalam misbah doa. Saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa. Sekalipun ada banyak masalah, tapi Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Shalom bagi yang ada di Indonesia. Dan semua yang ada di luar negeri juga shalom. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau tanggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amarah, kepahitan Tuhan, bahkan dosa apapun yang kami lakukan, kami mau tanggalkan, kuduskan hidup kami, karena kami tahu kami perlu Tuhan. Kenapa kami berdoa? Karena kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan lebih hari-hari ini, dan di dalam Engkau kami temukan kekuatan itu Bapa, sebab Engkaulah yang menguatkan kami untuk terus bertahan sampai hari ini. Kalau kami boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Ajar kami menghormati kekudusan-Mu Bapa. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan bawa kami terus ada di dalam Engkau, setia mengikut Engkau ya Tuhan, agar hidup kami senantiasa damai sejahtera. Terima kasih buat kekuatan yang terus Engkau berikan buat kami. Engkaulah sumber kekuatan yang membuat kami bertahan sampai hari ini, hanya karena Tuhan, hanya karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bawa penyembahan kami malam hari ini ke hadapan hadirat-Mu. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari lebih lagi saudara, angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi katakan pada Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau yang memberi pengharapan dalam kesesakan kami. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, 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 Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta, Immanuel, Tuhan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel. Ya Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari lebih lagi Kau kuatkan kami bertahan Tuhan. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau
Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Engkau menyertai kami. Kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bahkan Engkau yang memberikan kami kekuatan. Kalau sampai hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kasih setia-Mu itu Bapa yang menopang kami. Kasih setia-Mu Tuhan yang selalu menjaga hidup kami. Kami percaya Tuhan semua karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kasih setia-Mu melebihi segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Engkau yang terus menyatakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Bahkan kasih setia-Mu Tuhan, itu yang menjagai langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Katakan saudara, kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama. Sekali lagi saudara katakan, terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Seringkali kami menyakiti hati-Mu, tapi kasih setia-Mu itu nyata dalam hidup kami.
bahwa kami terus percaya kepada Tuhan, percaya pada kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami tahu kasih-Mu Tuhan seperti mentari yang tidak pernah berhenti bersinar dalam hidup kami. Kasih-Mu itu senantiasa baru dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Kasih-Mu yang selalu memberikan kami pengharapan. Kasih-Mu yang selalu menyatakan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang melakukan yang terbaik bagi kami. Ajar kami terus mempercayai-Mu Bapa. Ajar kami terus mengimaninya Tuhan, bahwa kasih-Mu lebih dari segala-galanya Tuhan. Lebih dari mentari yang bersinar, yang tidak pernah berhenti menyatakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Katakan dari awal pujian ini, seperti mentari yang bersinar dalam hidup kami Tuhan. Atas cinta-Mu. Mari lebih lagi saudara, kita mau katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih yang besar. Mari kita mau merenungkan kasih Tuhan saudara. Katakan sekali lagi pujian ini. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar cinta-Mu Tuhan. Lebih dari samudra, oh, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.
Kami bersyukur buat cinta Tuhan dalam hidup kami yang membuat kami bertahan sampai hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan dengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Layakkan hamba-Mu, sampaikan firman-Mu, biar hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu dan jiwa kami boleh dipulihkan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita akan melanjutkan kembali pembacaan firman Tuhan. Ya, hari ini sudah sampai di Yesaya pasal 50. Ya, kita percaya bahwa firman Tuhan selalu baru dan memberikan kita kekuatan. Mari kita baca Yesaya 50. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, oleh karena pelanggaranmu sendiri kamu oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Saudara, firman ini berkata, ya, ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Ya, tanda aku telah mengusir dia, atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Ayat 2, mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Iya, dari firman ini Tuhan sedang menyatakan saudara bahwa ya, Allah berjanji untuk berperang bagi Israel, tetapi Israel menjual diri ke dalam dosa. Israel telah menyebabkan masalahnya sendiri. Bangsa Israel melupakan Allah dan percaya kepada negara-negara lain untuk membantu mereka. Allah belum menolak Israel, tetapi Israel telah menolak Allah, ya. Jadi saudara, firman Tuhan ini menyatakan kepada kita tentang perjalanan pada zaman dulu bangsa Israel. Ya, Tuhan berkata, siapa yang menceraikan kamu? Kamu sendiri yang menjual dirimu, ya, karena kamu tergadai karena dosamu. Kamu sendiri terusir karena kamu yang melanggar. Jadi ya, Tuhan sudah berjanji akan menolong mereka, tetapi mereka sendiri yang menjual diri kepada bangsa lain dan di dalam dosa pemberontakan mereka. Saudara ingat ya, Tuhan tidak pernah salah. Saya mau beritahu buat setiap kita hari ini, Tuhan tidak pernah salah. Apapun keadaan yang menimpa diri kita hari ini itu pasti karena kesalahan kita. Makanya berhentilah bertanya kepada Tuhan kenapa, tapi hari ini kita mau belajar untuk introspeksi diri. Sebanyak mungkin kita introspeksi diri untuk tetap ya percaya kepada Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, manusialah, kitalah sendirilah yang mengalami semua yang tidak baik itu pasti karena kesalahan atau karena pelanggaran kita sendiri. Tapi Tuhan itu tidak pernah salah saudara, ya. Tuhan berkata, aku tidak pernah mengusir engkau, mengusir ibumu. Ini berbicara tentang ya bangsa Israel. Mereka lebih percaya kepada bangsa lain, kepada negara-negara lain dan menolak Tuhan. Karena itu Tuhan ya tidak ingin ya mereka terus menyalahkan Tuhan, tetapi Tuhan mengingatkan, bukankah kamu itu terbuang karena kesalahanmu sendiri, karena dosamu sendiri? Ya, berhentilah bertanya. Masih banyak orang yang WA ke saya, Bu, kenapa saya harus mengalami ini? Bu, kenapa suami saya begini? Bu, kenapa istri saya begini? Ingat saudara, ya, saya selalu mengingatkan saudara, ya. Ya, orang tuh menikah dulu karena pilihan kita sendiri. Jadi mari kita bayar semua harga yang harus kita bayar untuk tetap komitmen kepada Tuhan. Ya, tadi siang saya menyampaikan di ibadah online saudara. Ya, ketika Yusuf juga mengalami banyak persoalan pergumulan saudara, ya, apa yang terjadi? Dia tetap konsisten untuk hidup takut akan Tuhan, untuk senantiasa berpegang kepada janji Tuhan, untuk senantiasa berpegang kepada
ya firman Tuhan, sehingga dia melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Biar kita juga semua mau memiliki prinsip yang demikian. Ya, jadi hari ini tolong berhentilah bertanya, kenapa kami begini, kenapa kami begitu. Saya yakin dan percaya pasti ada rencana Tuhan di balik semua yang terjadi dalam hidup kita. Jalanilah semuanya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dan kita mau berkata, Tuhan, kami mau terus menyenangkan Engkau, menyenangkan nama-Mu Tuhan, ya. Jadi engkau di sini dikatakan, Tuhan berkata, kamu terjual oleh karena pelanggaranmu sendiri. Ya, saudara, dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, di sini Tuhan berkata, apakah ya ketika aku memanggil, kenapa tidak ada yang menjawab? Ya, mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, ya? Atau kekuatanku tidak ada lagi padaku untuk melepaskan. Seringkali kita meremehkan Tuhan dalam hidup ini. Bahkan ketika Tuhan memanggil kita, kita tidak datang kepada Dia dan menyerahkan seluruh hidup kita. Tapi saya bersyukur hari-hari ini lihat Mesbah Doa, saudara menanggapi panggilan Tuhan untuk kita lebih mengerti lagi rencana Tuhan. Ya, sekali lagi Tuhan ingatkan, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong engkau, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengarkan doamu, tetapi dosamu. Itulah yang menjadi penghalang yang baik ya daripadamu, kata firman Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh berdoa untuk kita ini tetap bisa berkenan di hadapan Tuhan ya saudara ya. Ayat yang berikutnya di sana ayat yang keempat, judul ayat 3, masih ayat 3. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit, aku menyelimutinya dengan kain kabung. Jadi Tuhan yang membuat langit jadi mendung, Tuhan yang membuat langit menjadi cerah. Ya, bahkan saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Percayalah, kita ini semua manusia tidak ada apa-apanya, dan karena itu kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang keempat, saudara, firman Tuhan berkata di sana, ketaatan hamba Tuhan. Ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, ketaatan hamba Tuhan. Sekali lagi saudara, saya selalu menyampaikan dan mengingatkan kepada setiap kita bahwa siapakah hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan adalah saudara dan saya. Hamba Tuhan itu bukan gelar pendeta atau gembala. Sekali lagi, mari kita mengerti kebenaran ini. Siapa hamba Tuhan? Saudara dan saya, orang yang menuruti firman Tuhan, orang yang taat pada Tuhan. Kita disebut hamba-hamba Tuhan. Jadi ayat ini juga datang bagi saudara dan saya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Amin. Perkatakan ini kepada diri kita sendiri. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ya, mari kita memperkatakan pada diri kita, Tuhan sudah memberikan padaku lidah seorang murid. Supaya apa? Dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Ya, supaya perkataan kita ini memberi semangat baru kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita terlebih dahulu. Istri, engkau memberi semangat kepada suami. Suami menjadi semangat kepada istri. Orang tua memberi semangat kepada anak-anak. Ya, lidah kita ini menjadi lidah seorang murid dengan perkataan. Perkataan kita itu adalah perkataan yang memberikan semangat. Ya, perkataan kita adalah perkataan yang memberikan semangat kepada ya orang lain, terutama orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara ya. Biar kita dengan perkataan, dan perkataan apa yang dapat memberikan semangat pada orang? Firman Tuhan. Biarlah kita mau selalu memperkatakan firman di dalam hidup kita, dalam semua perkataan kita, agar orang-orang di sekeliling kita boleh mendapatkan perkataan firman, saudara ya. Ayat yang berikutnya, kepada orang yang letih lesu, kata firman Tuhan, ya. Dia memberikan aku semangat baru. Tuhan memberikan agar aku dapat memberikan semangat baru kepada siapa? Orang yang letih lesu. Di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang letih lesu hari-hari ini, saudara. Ya, mari kita menjadi orang yang membawa semangat. Coba bayangkan kalau di antara kita semua malam ini yang nonton Mesbah Doa ini 9.000, hampir 10.000 setiap malam yang live chat. Setelah itu, setelah saya nonton, setelah selesai itu biasanya saya klik, ya udah ada 15.000. Itu 15.000 channel setiap malam.
15.000 itu kan satu channel, bukan satu orang, ada yang satu keluarga. Saudara bisa bayangkan kalau kita semua ini yang menonton Misbah Doa malam ini, kita dipilih Tuhan menjadi murid, lidah kita itu membawa kepengetahuan firman. Lalu dengan lidah ini kita membawa, ya, memberi semangat kepada orang-orang yang letih lesu dan beban berat. Mungkin itu anggota keluarga kita atau siapa aja yang kita jumpai di luar sana, yaitu kita membawa perkataan yang membawa semangat. Saudara bisa membayangkan itu dampaknya seperti apa kalau kita semua menjadi orang yang membawa penyemangat baru bagi orang lain. Wow, ya, maka saya percaya saudara, ya, di sekeliling kita akan dimenangkan bagi Kristus. Orang-orang akan hidup percaya kepada Tuhan karena kita datang membawa, ya, perkataan yang membawa semangat. Karena itu orang Kristen kita harus senantiasa, ya, menjadi orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita dulu yang harus percaya, kita bersemangat, baru kita bisa menularkan semangat itu kepada orang lain. Ya, tapi kita nggak bisa memberikan orang lain semangat padahal kita sendiri tidak percaya kepada Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua hari-hari ini bersemangat, saudara, memberikan semangat baru. Bahkan kita mendapatkan semangat baru dari setiap firman yang saya sampaikan setiap malam. Ya, bahkan ayat dikatakan kepada orang yang letih lesu, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, Tuhan mempertajam pendengaran kita. Orang yang dekat dengan Tuhan tuh pendengarannya dipertajam oleh Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan tuh punya kepekaan. Ya, kita baca ayat tuh kita ngerti. Kenapa? Karena kita sudah bergaul dekat dengan Tuhan. Ya, bahkan hidup kita membawa semangat baru bagi mereka yang letih lesu di sekeliling kita. Karena keadaan yang begitu rumit hari-hari ini, banyak orang yang letih lesu dan beban berat. Jadi kita datang kepada mereka membawa semangat yang baru. Saya bersyukur saudara, ya, ada orang-orang yang menelpon kepada saya, ada ibu-ibu, Bu, ya, saya rasanya sudah mau bunuh diri, Bu, gak kuat lagi hadapi rumah tangga, suami saya selingkuh terus, Bu. Apa yang saya harus lakukan? Saya depresi berat, kayaknya jiwa saya terganggu. Ya, saya bilang, Ibu, ya, bersemangatlah, karena Alkitab berkata orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Ibu harus bersemangat, kalau enggak gila loh saudara, ya. Kita harus bersemangat supaya kita menjadi semangat bagi orang lain. Ya, selama kita bersemangat, kita bisa menanggung penderitaan kita, bahkan kita bisa membawa orang lain kepada semangat. Lah kalau kita tidak bersemangat, bagaimana kita bisa menjadi kepanjangan Tuhan untuk membawa semangat baru bagi orang lain yang letih lesu dan beban berat? Mari kita bersemangat supaya kita bisa membawa semangat bagi orang lain, ya. Jadi apapun yang sedang saudara alami, perkatakan, aku mau bersemangat di dalam Tuhan dan aku mau menjadi orang yang membawa semangat baru bagi orang lain. Ayat yang berikutnya saya dikatakan, Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yes, ya. Tuhan sudah membuka telinga kita untuk apa? Mendengar. Karena yang lalu kita sudah baca, Tuhan berkata, bangsa ini memiliki telinga tapi nggak mendengar. Mereka punya mata tapi nggak melihat. Ya, nah Tuhan sudah membuka telinga rohani kita. Tuhan sudah membuka mata rohani kita sehingga kita itu bisa mendengar, saudara, ya. Dan di sini dikatakan, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ya, Tuhan yang membuka telinga dan mata kita dan jangan memberontak. Bagaimana Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita? Nurutlah. Tadi siang saya sampaikan di ibadah online, saudara, ya, tentang satu ayat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau Tuhan turut bekerja, berarti Tuhan itu memiliki sistem di dalam pekerjaannya. Nah, kita ini harus mengerti cara kerja dan sistem kerja Tuhan. Ya, kita nggak mungkin bisa melihat mujizat kalau kita tidak mengerti cara kerja Tuhan. Ya, coba saudara nanti dengarkan ibadah online yang tadi siang. Ya, seringkali saudara kita ini, ya, kita mau mengalami yang baik, janji-janji Tuhan, tapi kita nggak ngerti cara kerja Tuhan. Ayat ini berkata, Tuhan membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Ya, Tuhan mau kita ini nurut, jangan jadi pemberontak sama firman Tuhan, berontak sama semua hal, berontak. Mari kita nurut, jangan menjadi pemberontak yang pertama. Orang yang memberontak itu tidak akan pernah bisa memiliki kepekaan. Orang yang memberontak dari firman Tuhan, kita mungkin berkata, saya enggak memberontak. Gimana Bu, ya.
Ya, tapi disuruh bersyukur nggak mau bersyukur, disuruh bersukacita nggak mau bersukacita, disuruh jangan marah-marah tiap hari marah-marah, suami istri berantem terus. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang tidak memberontak? Ya, kalau firman Tuhan berkata hendaklah engkau hidup rukun bersama. Ayo kita kendalikan diri kita untuk hidup rukun bersama. Suami istri punya komitmen, jangan berantem terus, ribut terus. Anak-anak jadi stres, saudara. Bahkan kemarin ada ibu-ibu yang konseling kepada saya, Bu Debi, ya karena suami saya tiap hari marah, saya stres, akhirnya anak-anak saya pukulin tiap hari. Coba saudara, ya suami dihinggapi iblis, ya. Lalu dia pukul, dia marah-marah sama istri, istri akhirnya marah-marah sama anak, mukul anak, anak jadi depresi. Salah apa? Ya, ayo kita ini mulai nurut pada firman. Tuhan bilang ketika engkau hidup rukun bersama, ya Tuhan itu mengirimkan berkat dalam rumah tangga kita. Asal kita hidup rukun bersama. Lah kita nggak mau hidup rukun bersama tapi nuntut berkat Tuhan, bagaimana caranya? Ayo jangan memberontak terhadap firman. Nurut. Kalau disuruh nurut hidup rukun bersama, hidup rukun bersama. Ya, kemarin ada yang konseling bapak-bapak, istri saya pergi meninggalkan rumah, Bu. Ya, saya udah stres cuma gara-gara persoalan suaminya minta dibuatin makanan. Ya, akhirnya ribut, berantem, istrinya pergi ninggalin rumah, sudah berbulan-bulan gak pulang. Ya, saudara Kristen yang macam apa yang seperti ini? Ya, kita ini jangan memberontak dari firman. Saya bilang gini, Pak, kalau ada salah satu aja yang menguasai diri, Pak, pasti tidak akan terjadi berantem yang gede, yang besar kan? Iya, ya memang saya juga sih salah. Nah, inilah saudara persoalannya. Mari kita berusaha menenangkan diri kita, jangan memberontak terhadap firman Tuhan. Kenapa? Orang yang memberontak telinganya nggak dibuka. Kita nggak pernah ngerti kebenaran, makanya kita bebal dan kita tidak akan pernah mengalami perubahan hidup, ya. Di sini dia katakan, ya aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Artinya apa? Jangan lagi lihat yang lalu-lalu. Kita ini sukanya berpaling ke belakang, saudara. Tuhan bilang jangan ingat masalah yang lalu-lalu. Selama engkau masih berpaling ke belakang, engkau tidak akan pernah bisa melihat janji dan berkat Tuhan atas hidupmu. Percayalah. Ya, maaf saya selalu bicara tentang perselingkuhan, saudara, karena memang kasus yang terbanyak hari-hari ini yang sedang saya layani adalah kasus perselingkuhan. Ya, ada seorang suami yang menelpon saya, Bu, saya tidak akan pernah bisa melupakan, ya istri saya sudah mengkhianati saya, dia berselingkuh. Saya bilang, Pak, Bapak harus mengerti taktik iblis. Akhir dari peperangan iblis, ketika istri sudah bertobat atau suami sudah bertobat, maka di rumah tangga ini iblis akan terus bekerja bagaimana supaya rumah tangga ini bercerai hancur. Ya, Bapak kalau sudah mengampuni istri, sudah jangan lagi berpaling ke belakang. Ya, lupakan yang lalu-lalu, hidup dengan yang sekarang dan lihat yang akan datang, yang akan Tuhan buat. Kalau iblis datang ingetin lagi, ya istrimu tuh udah selingkuh, suamimu sudah selingkuh. Katakan aku gak mau ingat lagi. Atau mungkin saudara yang punya hidup masa lalu dengan dosa, iblis itu mengingat-ingatkan terus dosa kita. Saudara berkata, aku tidak mau berpaling ke belakang. Iblis, aku mau menjalani hidupku hari ini dan sampai yang ke depan. Yang terbaik akan Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Jangan berpaling ke belakang. Saudara tidak akan pernah mungkin bisa berbahagia. Saya bilang, Bapak, Ibu, engkau tidak akan mungkin bisa berbahagia kalau engkau terus berpaling ke belakang. Enggak ada pendeta hebat yang bisa tolong kita. Enggak ada dokter hebat yang bisa sembuhkan kita. Tidak ada psikiater hebat. Diri kita sendirilah dengan Tuhan yang harus berurusan. Ketika kita mau dan niat untuk melakukan firman, maka Tuhan turut bekerja. Makanya sekali lagi, jangan berpaling ke belakang. Ayat ini berkata, aku tidak berpaling ke belakang. Aku tidak memberontak. Ya, makanya Tuhan membuka telinga. Ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Jalani aja semua. Ya, ini kita harus belajar menanggalkan ego kita. Aku memberi pipiku kepada orang yang menampar aku. Aku memberikan mukaku pada orang yang mencabut janggutku. Sakit gak? Iya. Tapi saudara, yang namanya kita jalani semua proses dengan tulus, pasti akan berbuah ya yang manis, kata Tuhan. Berhentilah bersungut-sungut, berhentilah menyalahkan Tuhan. Jalani semua proses itu dengan hati yang bersukacita. Dan aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ya, percayalah saudara, ya. Apa yang Tuhan buat itu selalu mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini kita lagi diizinkan difitnah, diizinkan direndahkan, jalani semua itu. Karena semuanya pasti akan mendapat upah. Ayat 7, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Wow.
Ya, karena itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saya hari-hari ini lagi belajar melukis gunung batu. Wah, saya terkagum ketika melihat gunung batu itu. Wow, kenapa Alkitab memakai perumpamaan gunung batu itu tidak tergoyahkan? Ya, gunung itu yang bisa menghancurkan gunung siapa? Ya, dirinya sendiri. Ketika dia meletus, ya dia bisa menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi selama dari luar itu badai topan, tidak ada yang bisa menghancurkan atau memindahkan gunung. Gunung itu hanya bisa hancur karena dirinya sendiri. Saudara, pelajaran apa yang kita dapat ya? Saya melukis gunung itu hari-hari ini melihat, wow, Tuhan tuh dahsyat ya. Dan semua yang Alkitab tulis tentang gunung batu, Allah adalah gunung batu perlindungan kita, gunung batu tempat perteduhan kita. Gunung itu tidak tergoncang. Tuhan menolong orang-orang yang mau terus berserah dan berharap pada Dia. Ya, ayat yang ke-8 di sana dikatakan, Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Ya, saudara, sesungguhnya firman ini berkata, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10 sekarang. Ya, tadi ayat 9. Ayat 9 berkata, sesungguhnya ya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Tuhan berjanji akan menyertai kita, saudara. Ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Ya, ini syaratnya, saudara. Ya, sekalipun kita ini ada dalam kegelapan, tetapi Tuhan bertanya, siapakah di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Ya, mari kita belajar takut Tuhan dan mendengarkan suara hamba-hamba Tuhan. Tentunya yang menyampaikan kebenaran, tentunya yang menyatakan firman yang murni, ya, yang mendengarkan pengajaran hamba-hambanya. Dikatakan, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Asal kita hidup takut Tuhan, enggak usah takut. Asal kita dengar firman Tuhan. Ayat yang ke-11 berkata, sesungguhnya kamu semua akan menyalakan api dan akan memasang panah-panah api. Masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tanganku lah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Orang-orang yang tidak mau bertobat, mereka terus menyalakan api dosa dalam hidup mereka. Mereka akan masuk dan terbakar dalam dosanya itu sendiri. Saudara, jangan coba-coba bermain dengan dosa. Anda yang hari-hari ini terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, dengan rokok, dengan apapun, engkau akan masuk sendiri dalam jerat itu. Ada begitu banyak orang yang akhirnya mengalami sakit di akhir hidupnya. Kenapa? Akibat dulu perokok, peminum. Kenapa? Engkau masuk sendiri dalam jebakan itu. Ya, tapi Tuhan bilang, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan, yang percaya pada perkataan namanya, baiklah ia hidup. Ya, sekalipun kegelapan datang, taruhlah harapanmu hanya kepada Tuhan. Maka cepat atau lambat Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi orang-orang yang terus setia mencari Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini, saudara. Dan saya percaya Tuhan itu Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadi gunung batu bagi kami. Engkau Tuhan jadi perlindungan bagi kami. Kami percaya saat kami mau taat kepada Tuhan, saat kami mau setia kepada Tuhan, saat kami mau percaya kepadamu, taat Tuhan, dan tidak memberontak terhadap kebenaran-Mu, maka kami percaya Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Engkau yang menguatkan kami bertahan dalam hidup ini, Bapa. Terima kasih buat semua anugerah-Mu atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh bertahan sampai hari ini. Kami boleh mengikuti perkenanan-Mu semua karena anugerah-Mu Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus buat semua yang terbaik. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan.
kasih Tuhan, Kau Allah Immanuel yang memberi kekuatan, yang menyertai kami. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh terus kuat semua karena anugerah-Mu Bapa. Karena itu kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus membawa kami di dalam jalan-jalan-Mu, dalam keluarga rumah tangga kami. Tuhan terus menjadi penolong bagi kami, anak-anak, suami, istri kami Tuhan. Bawa kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Biar ada suami-suami yang cintai Tuhan menjadi imam, ada istri menjadi penolong, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami terus membawa keluarga rumah tangga kami untuk terus berkenan di mata-Mu Bapa. Kami mohon anugerah Tuhan, sertai Tuhan. Bahkan anak-anak kami juga tumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, diberkati dalam studi, kuliah, bahkan pekerjaan mereka. Tuhan menolong, bahkan untuk jodoh mereka, masa depan mereka kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Biar hidup mereka boleh terus menggenapi rencana Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap orang tua kami yang ada di usia senja, opa, oma, kakek, nenek kami Tuhan. Biarlah di masa tua mereka terus boleh menyerahkan diri kepada Tuhan dan hidup dalam perkenanan-Mu. Berkati juga Tuhan para single parent untuk terus berharap pada Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sendiri, mereka bersama Tuhan. Berkati setiap keluarga kami yang terus ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, dari ikatan-ikatan dosa Tuhan, ketakutan, kecemasan, depresi, bahkan apapun juga yang ingin keluar dari setiap amarah, kebencian, kepahitan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap masalah-masalah berat, utang piutang, sakit penyakit, apapun Tuhan menjadi jawaban. Dalam nama Yesus lakukan kehendak-Mu Bapa agar kami boleh dimerdekakan dan hidup dalam perkenanan-Mu. Berkati setiap anggota keluarga kami atau siapapun yang sedang terbaring sakit hari-hari ini yang mendengarkan mesbah doa, Tuhan melawat, memberikan kesembuhan, terutama kesembuhan di dalam jiwa mereka Bapa. Kalau sakit penyakit datang karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau karena kesalahan dan dosa kami mohon pengampunan. Yang terutama sembuhkan jiwa kami Tuhan, untuk kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberkati juga semua orang-orang yang berkekurangan yang ada di sekeliling kami. Tuhan, Engkau menjadi penolong. Biarlah kami terus menaruh harapan kami hanya pada Tuhan, tidak mengandalkan manusia tapi hanya berharap kepada Tuhan. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang punya kerinduan memiliki anak, keturunan ilahi Tuhan menjadi jawaban. Berikan janji-Mu Tuhan untuk kami boleh melahirkan anak-anak yang akan menggenapi firman Tuhan. Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa negara Indonesia. Damai sejahtera ada di atas negeri kami Bapa. Dalam nama Yesus kami ikat segala roh-roh pemberontakan, kekacauan, kerusuhan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Segala kepentingan-kepentingan orang-orang yang punya kepentingan di atas bangsa ini untuk kepentingan pribadi, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan ada di atas bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, hujan pertobatan terjadi di atas bangsa kami Tuhan. Berkati Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan, bahkan MPR, DPR. Biar semua boleh bersatu hati untuk terus ada di dalam takut akan Tuhan, menjalankan setiap jabatan mereka, mulai dari semua juga pemimpin daerah, mulai dari Gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan menjagai, melindungi TNI, Polri yang terus ada di garis terdepan menjaga keutuhan bangsa ini. Tuhan jagai, berikan hikmat, marifat senantiasa agar mereka boleh menjalankan tugas mereka sesuai kehendak-Mu Bapa. Bahkan kami terus berdoa untuk tim medis yang ada di garis terdepan melawan corona. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, Tuhan yang melakukan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa biarlah vaksin boleh segera ditemukan dan kami boleh semua Tuhan hidup di dalam kemerdekaan-Mu. Kami percaya Tuhan mengizinkan semua yang terjadi ini untuk membawa kami dalam pertobatan yang lebih lagi. Terima kasih Bapa, berkati bangsa-bangsa, semua mereka yang ada di benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Dalam nama Tuhan Yesus ada perlindungan Tuhan atas setiap mereka yang setia berdoa. Tuhan menjagai dan melindungi. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sempurna di semua negara-negara yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kami percaya Tuhan tutup bungkusan kuat kuasa darah-Mu.
Bapa, kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan persoalan-persoalan kami. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang berbuat berat Engkau berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari saat ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan tetaplah setia. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tuhan memberkati.